Jadi untuk mendapatkan kita entry itu, kalau kita mengikuti step-stepnya dengan baik, tentu tingkat probabilitasnya akan tinggi di sana. Ya, sekarang trigger yang terakhir. Trigger ini seperti apa? Trigger ini adalah penentunya atau istilahnya terakhirnya sebagai konfirmasi ya, sebagai konfirmasinya, sebagai konfirmasi untuk kita entry-nya. Atau ini adalah penanda untuk entry. Maka tidak bisa serta-merta kita hanya melihat triggernya begini, tidak bisa. Ada rangkaian panjang tadi di awal harus kita perhatikan. Nah, trigger ini dalam trading itu hanya ada dua. Yang pertama yang memberikan petunjuk market itu lanjut atau harga masih akan lanjut, atau berbalik, harga lanjut atau berbalik. Harga lanjut ini biasa didahului dengan breakout atau momentum yang kuat, momentum yang besar, didasari atau didahului dengan breakout atau momentum. Yang kedua, market berbalik itu ketika mendekati levelnya, ketika mendekati support atau resistennya, kemudian di ujungnya di sana ada petunjuk. Petunjuknya apa? Yang pertama bisa jadi karena ada rejeksi atau sumbu. Mulai ada rejeksi, ini bisa menjadi pertanda market ini akan segera berbalik. Rejeksi ini boleh satu, boleh dua ya. Kalau banyak namanya multi rejeksi. Multi rejeksi itu artinya lebih dari satu rejeksi, lebih dari satu penolakan, lebih dari satu sumbu yang ada. Yang kedua ciri yang kedua ada kehilangan daya. Kehilangan daya ini bahasanya adalah loss momentum atau kehilangan power. Kehilangan power. Bahasanya body yang berkurang. Yang terakhir ada perubahan warna, ada sisi perubahan warna. Ada kalanya rejeksi, ada kalanya kehilangan power, ada kalanya perubahan warna, ada kalanya perubahan warna. Satu saat tidak ada rejeksi, tidak ada kehilangan power, tapi ada perubahan warna di puncaknya. Ini juga bisa menjadi pertanda ya. Oke, contohnya begini. Oke, contohnya yang tidak ada petunjuk, tidak ada rejeksi, tidak ada loss momentum, tiba-tiba berubah warna ya. Dia harus berada di trend dulu. Intinya harus berada di trend. Ini contohnya, dia berada di trend. Ada momentum yang kuat, tiba-tiba dia berubah warna. Di sebelah kirinya tidak ada rejeksi, tidak ada sumbu di sana. Ya, ini logikanya. Kalau kita berpikir logisnya dari sisi visual, candle ini tebal panjang, maka ada kemungkinan untuk bergerak lanjut naik lagi. Tapi kenyataannya dia berubah warna. Bahkan merahnya juga tidak sepanjang hijaunya. Ya, karena ini sudah tidak ada penolakan dan tiba-tiba berubah warna, itu artinya ada kekuatan seller yang sudah mulai muncul di sana, yang punya kekuatan yang tidak bisa kita anggap enteng ya. Termasuk di bawah pun sama ya, ketika turun tidak ada penolakan, tidak ada sumbu, tidak ada loss momentum, tiba-tiba berubah warna ya. Ini juga sama ya.
Kemudian yang lain ya, ini juga begitu ya, ini kecenderungannya turun, kemudian tidak ada loss momentum. Loss momentum itu kehilangan daya, bodinya mulai berkurang, ini bahkan makin tebel. Selanjutnya ada tiba-tiba jadi berubah warna. Kalau rejeksi banyak petunjuknya. Rejeksi itu sumbu ya, selalu ada sumbu di sana, ada petunjuk penolakan. Jadi ada 3, ada rejeksi atau multi rejeksi, ada kehilangan power atau loss momentum atau body yang berkurang. Yang ketiga adalah perubahan warna. Sekarang yang loss momentum itu seperti apa? Loss momentum itu kehilangan kekuatan, jadi begini namanya loss momentum. Ini namanya loss momentum, jadi mulai dari tebal, dari tebal ini menuju ke atas makin kecil ya. Ini besar, kecil, besar lagi, kecil lagi. Setelah itu ada perubahan warna di sini. Namanya loss momentum. Maka ini berpotensi dia akan berbalik ya. Berbalik itu juga sama. Berbalik itu tidak bisa serta-merta langsung di sini. Ya, ada cara mengukurnya, bisa menggunakan Fibonacci. Dari sini tarik ke sana, ukur hingga 50 sampai 61,8% di sini. Ini adalah area retracement ya. Ketika dia berada di area ini, masih berada di sekitaran di dalam ini, di atasnya pun masih berada di area retracement, sehingga berpeluang memantul ketika tidak mampu melewati. Oke, selanjutnya yang loss momentum berikutnya, kita coba lihat yang ada loss momentum ya. Nah, kalau ini tadi yang namanya momentum yang tebel, tidak ada penolakan, tiba-tiba berubah warna. Nah, yang loss momentum itu seperti apa? Kita coba lihat yang loss momentum ketika dia trend. Nah, ini juga namanya loss momentum. Dari candle pertama tebal, kemudian mulai mengecil, mulai ada perubahan warna di situ. Setidaknya ada peluang, ada petunjuk dia akan bergerak turun. Kalau kita entry, ya target kita paling tidak setengahnya. Ya, setengah itu di sini. Atau kita ukur, kalau misalkan target per transaksi 300, ya 300 sampai di sini. Hanya sampai di body ujung sini kita exit. Terserah kita ini mau targetnya yang bagaimana. Kalau target di atas 500 pip, maka kita butuh waktu yang cukup lama, bisa berjam-jam nanti.